Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila 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 gila. Luar binasa. Guys, akhirnya IRGC atau IRGC perang saudara. Iran sekarang perang saudara. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu bukti yang paling kuat itu baru-baru ini ada 4 orang korban dari IRGC. 2 orang tewas, 2 orang lagi luka berat. Siapa yang menyerang mereka? Yang menyerang mereka itulah saudara mereka sendiri, yaitu komunitas Kurdi yang biasa disebut dengan Sori Miwa. Ya, mohon maaf ya kalau salah menyebutkan ya. Jadi ada sebuah komunitas di Iran bernama Shori ya. Tulisannya XORI. Mereka membombardir pasukan IRGC. Wow. Gila, 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 gila. Akhirnya Iran perang saudara. Wow, gila, 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 gila. Saya bahas dari sudut pandang edukasi ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa IRGC perang saudara? Kenapa Iran jadi perang saudara? Apakah ini faktor daripada hasutan Amerika? Apakah ini faktor daripada hasutan agen Mossad? Apakah Amerika yang membiayai kelompok bersenjata dari suku Kurdi? Apakah ini rencana daripada Amerika? Apakah ini rencana Donald Trump? Wah, menarik sekali ya kalau kita bahas ini sampai tuntas ya. Wow. Jadi ini sangat-sangat luar biasa, strategi yang paling jitu ya. Jadi Amerika itu mungkin ya dugaannya Amerika itu berpikir daripada kita memborbardir Iran, ya udah kita membiayai kelompok Kurdi aja. Biar apa? Biar terjadi perang saudara. Wow. Akhirnya rencana Amerika terwujud guys. Wow, gila gila gila. Mohon maaf ya, saya bukan si paling tega ya. Karena gini ya, semakin lama Iran perang, semakin berdampak pada harga minyak. Ya, semakin berdampak pada harga minyak, itu semakin berdampak pada motor atau kendaraan kita. Ya kan? Harga minyak gila-gilaan. Jadi semakin selesai, ya semakin cepat selesai masalah yang ada di Selat Hormuz atau di Iran ini, maka akan semakin baik. Ya, jadi berdampak gitu ya. Saya ngisi Pertamax kemarin harganya gila-gilaan. Jadi ini berdampak juga ya. Nah, kemudian kenapa terjadi perang saudara? Apakah sudah pasti bahwa Amerika membiayai kelompok oposisi atau suku minoritas yaitu suku Kurdi di Iran? Kok bisa gitu ya? Jadi saya menemukan fakta yang sangat jarang dibongkar. Ternyata ada kecemburuan sosial. Ternyata minoritas yang di Iran itu jarang dapat jabatan. Mereka suka dipersekusi, mereka suka dikriminalisasi. Wow. Sehingga ada dendam pribadi gitu, ada dendam bara. Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Dan apa fakta unik seputar perang saudara yang terjadi di Iran sekarang ini. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jadi guys, ternyata di Iran itu yang mirip-mirip seperti di Konoha gitu ya. Hanya suku tertentu yang dikasih privilege gitu ya. Nggak secara terang-terangan, secara halus gitu ya. Biasanya eh, di Iran itu yang diprioritaskan itu adalah suku tertentu, orang-orang Persia gitu ya. Kemudian klan Ayatollah Ali Khamenei ya. Jadi satu kampung Ayatollah Ali Khamenei itu pejabat semua gitu ya. Cepet banget jadi pejabat satu kampungnya. Kemudian keluarganya gitu ya. Cepet banget jadi pejabat gitu ya. Pokoknya yang diprioritaskan itu ya keluarga daripada Ayatollah Ali Khamenei, kemudian anggota daripada IRGC gitu ya. Sementara di Iran itu ada berbagai suku. Ya, ada suku Kurdi, ada Arab, ya, ada Yahudi dan lain sebagainya. Tapi yang diprioritaskan itu adalah ya orang-orang Persia. Wow. Sehingga apa? Sehingga ada yang namanya dendam pribadi gitu ya. Ini sama seperti di Konoha. Di Konoha itu ya tanpa kita sadari ya ada suku tertentu yang
diprioritaskan, ya, dikasih privilege gitu ya. Ya alasannya itu cukup logis ya, karena mereka mayoritas ya, kemudian agamanya juga harus mayoritas ya. Tapi orang-orang suku Kurdi itu berpikir ya nggak kayak gitu. Perjanjian awal nggak seperti itu. Ya pada saat pemerintahan daripada Shahreja Pahlavi, mereka itu punya kesempatan gitu ya. Ada yang PNS gitu ya, ada yang jadi pejabat gitu ya, ada yang jadi menteri gitu ya. Tapi sekarang ini mereka nggak dikasih kesempatan, sehingga ada kecemburuan gitu ya, kecemburuan sosial. Nah, ketika terjadi kecemburuan sosial, maka suku-suku Kurdi ini ya kebetulan mereka berada di posisinya itu perbatasan dengan Irak. Sehingga apa? Sehingga mudah banget disusupi oleh pihak ketiga. Nah, karena suku Kurdi ini nggak suka dengan pemerintahan Iran, sehingga mereka ya bulan kemarin mereka dipasok senjata, walaupun digagalkan oleh pasukan IRGC ya, tapi sebagian lolos gitu ya. Dipasok senjata. Senjata dari mana? Ya, diduga senjatanya dari Amerika ya. Dipasok senjata tapi digagalkan oleh IRGC dan sekarang ini berhasil ternyata guys. Wow. Gila, 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 gila. Dan hasilnya apa? Ada 4 orang pasukan IRGC yang korban. 2 meninggal, 2 lagi luka berat. Wow. Dibombardir guys, pas lagi jaga gitu ya. Pas lagi patroli ya, langsung dibombardir. Wow. Gila, gila. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Jadi, ya semakin cepat selesai masalah Iran ini, semakin tidak berdampak bagi kita. Semakin lama, semakin berdampak. Jadi ada semacam gesekan-gesekan di Iran, guys. Mereka tidak punya kesempatan gitu ya. Jadi ini juga bisa kita pelajari ya. Kenapa di Konoha itu hanya suku tertentu yang dikasih privilege gitu ya, dikasih kesempatan gitu ya, sehingga suku yang lain ya bisa aja cemburu sosial ya kan, agama yang lain juga cemburu sosial ya kan. Jadi ini semacam masalah besar ya. Kemudian selain itu ya ternyata di tubuh IRGC juga sudah ada keretakan sebenarnya, bahkan antara IRGC dengan Presiden Iran sudah mulai gotok-gotokan gitu ya dari kemarin. Ya, Presiden Iran mengatakan, "Ya udahlah kita nyerah aja, nggak usah serang Amerika. Kita udah nggak mampu lagi. Ya, kita menyerah aja deh, ya nggak usah sok-sok nantangin. Kita nggak kuat lagi. Ya ekonomi sudah hancur, ya kekuatan militer Iran sekarang sudah turun 90%. Ini menurut data guys ya, saya tidak ngarang ya. Data dari mana? Data dari Reuters ya. Kemarin ada yang nanya itu, lu ngomong data enggak ada tuh datanya. Itu datanya dari Reuters ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Reuters sono. Jadi ternyata di tubuh IRGC itu sudah ada keretakan ya. Mereka sudah kotok-kotokan, mereka sudah ribut ya. Ya, biasa tuh ya, di satu keluarga itu kalau misalnya sudah kekurangan duit ya, biasanya tuh ribut ya, ketok-kotokan gitu ya. Jadi itu strategi daripada Amerika. Ya, ya. Amerika sengaja mencepit Iran ya, mencekik ya, keuangannya dicekik gitu ya. Kemudian pertahanannya juga dicekik gitu, sehingga ya lama kelamaan mereka akan berontak dan terjadi perang saudara. Itu yang diinginkan oleh Amerika. Wow. Gila, gila. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu jahat, mereka itu menghasut gitu. Nah permasalahannya kenapa orang Iran mau dihasut? Itu kan yang jadi permasalahan. Ya saya tahu Amerika itu salah. Saya tidak mendukung Amerika di posisi seperti ini ya. Ya dalam hal ini saya tidak mendukung Amerika. Saya bukan pro Amerika. Ini bukan channel pro-proan. Tapi yang paling bertanggung jawab itu adalah suku Kurdi. Kenapa mereka mau dihasut? Itu yang jadi permasalahan kan. Ya karena salah Iran itu sendiri. Mereka nggak ngasih kesempatan bagi suku Kurdi yang ada di Iran untuk menjabat ya jadi PNS gitu ya. Mereka itu jadi kuli gitu ya. Ya, orang-orang suku Kurdi itu jadi kuli gitu. Padahal mereka juga masyarakat Iran gitu ya. Adanya kecemburuan sosial. Jadi jangan salahin Amerika ya. Jangan salahin pihak ketiga. Salahkan diri sendiri. Sama seperti Konoha. Kita kan selalu menyalahkan penjajah. Oh, Belanda itu menjajah. Oh,
Amerika itu menjajah, ya Jepang itu menjajah. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Ya, kita itu berkomplot bukan menjajah, ya. Kita tuh bukan dijajah, kita berkomplot sama Belanda, ya. Kita kerjasama dengan Belanda. Ya, kita tidak pernah dijajah kalau dari sudut pandang orang Belanda. Jadi, ya intinya kenapa kita bisa dijajah? Karena kita bodoh. Ya, Iran juga seperti itu. Kenapa mereka mau dipecah belah? Kenapa terjadi perang saudara? Karena mereka bodoh. Ya. Karena pemerintahnya bodoh. Ya. Pemerintahnya hanya memikirkan diri sendiri, gitu ya. Hanya memikirkan kantongnya, gitu ya. Yang penting mereka kaya, gitu ya. Ya, mereka korupsi gila-gilaan, ya. Jadi ini menurut data guys ya, dari indeks corruption. Ya, kalau mau bantah pakai data. Menurut data dari indeks corruption, pemerintah Iran itu salah satu pemerintah yang paling korup di dunia. Sehingga apa? Sehingga hasil minyak Iran itu masuk kantong pribadi. Dan pejabat-pejabat Iran banyak yang punya rumah di luar negeri, mereka liburan ke luar negeri, anaknya sekolah di luar negeri, gitu. Mereka punya rumah mewah di luar negeri, sementara masyarakatnya menderita, suku Kurdi tidak dipedulikan, ya sehingga ada kecemburuan sosial. Ya, ya saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya, yang kita pahami gitu ya. Pemerintah Konoha dan pemerintah Iran itu 11-12. Ya, pemerintah Konoha suka korupsi, pemerintah Iran juga seperti itu. Ya, warga Konoha suka korupsi, warga Iran juga seperti itu. Jadi kenapa warga Konoha membela Iran itu karena 11-12 ya. Sama-sama suka korup ya. Kemudian, ya selain itu, perang antara Amerika dan Iran ini, kalau saya perhatikan, Amerika sekarang ini sudah mulai tidak memprioritaskan Iran lagi. Ya, prinsip Amerika sekarang ya kalau Iran nyerang, ya udah serang balik, selesai gitu. Mereka fokus pada bagian internal. Ya. Mereka fokus menghasut orang-orang suku Kurdi supaya apa? Supaya terjadi bentrok di tubuh Iran itu sendiri. Nah, ketika terjadi bentrok, maka akan ada penggulingan kekuasaan. Jadi kekuatan Iran sekarang ini sebenarnya Irgeshi. Ya. Selain itu nggak ada lagi ya. Irgeshi sebenarnya kekuatan daripada Iran. Ya, jadi memudahkan Iran pecah belah. Karena apa? Karena Amerika membiayai suku Kurdi. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar. Pasukan IRGC juga barangnya cuma sama rakyatnya sendiri. Mereka nggak berani sama tentara Amerika. Nggak berani head to head gitu. Ya kalau mereka punya nyali ya langsung serang aja gitu ya kan. Serang kapal induknya. Mereka nggak berani head to head. Mereka hanya bisa menembakkan rudal ke pangkalan militer Amerika di Qatar, di Dubai. Itu nyari musuh namanya. Ya kan? Orang Dubai, orang Kuwait akan kesel gitu ya. Mereka akan dendam sama Iran. Itu nyari musuh namanya. Nyari masalah gitu ya, bukan nyari solusi, tapi menambah-nambahin masalah. Ya orang-orang akan tambah benci dengan orang Iran gitu, orang Qatar, Kuwait, Turki juga akan benci dengan Iran. Kenapa? Karena ya harusnya yang ditarget mereka itu Amerika, ya bukan Qatar gitu ya. Mentang-mentang ada pangkalan militer di sana, ya pangkalan militernya diserang. Padahal orang-orang Amerika sudah meninggalkan pangkalan itu, sudah nggak dipakai lagi sebenarnya. Ya mereka fokus pada kapal induk ya. Kapal induk Amerika itu yang difokuskan. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di video ini Anda yang menyimpulkan ya. Sebelum kita lanjut, jadi guys kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.